Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebenarnya tugas sih, cuman nggak ada salahnya saya upload kembali, yaitu tentang konfigurasi DNS, FTP, dan web. Jadi nantinya kita akan kombinasikan ketiga service ini. Jadi nantinya FTP dan web bisa diakses menggunakan DNS yang kita buat sendiri. Di sini saya menggunakan Ubuntu ya. Mungkin materinya agak berbeda, nggak menggunakan jaringan. Kali ini saya ingin membahas tentang konfigurasi server. Dan di sini saya menggunakan Ubuntu versi 18.04. Ini versi yang paling terbaru di saat ini ya. Langsung aja mungkin. Jadi di sini saya udah siapkan Ubuntunya. Jadi udah terinstall dan ini menggunakan jaringan lokal. Sudah menggunakan bridge ya. Jadi di sini saya menggunakan VirtualBox untuk konfigurasinya. Ini udah terbridge ke arah LAN ya. Jadi oke, kita cek IP-nya dulu. Untuk IP-nya di sini menggunakan IP 10.10.198. Mungkin kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita biar nggak susah, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Dan untuk konfigurasi IP di Ubuntu versi 18.04 ini sudah menggunakan fitur NetPlan. Jadi kita mengkonfigurasinya pada konfigurasi NetPlan, yaitu kita konfigurasi nano tc NetPlan. Ini ya konfigurasi filenya, file konfigurasinya. Nah, di sini kita ubah menjadi no. Lalu di sini kita ubah, kita tambahkan addresses. Agak berbeda ya konfigurasinya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini harus sama persis. Kita ubah ke 10.10.24 aja. Oh ya, dia nggak bisa pakai tab ya. Kalau nggak salah nggak bisa pakai tab. Nah, jadi di sini kita pakai addresses 10.10.2 dan gateway 4. Kalau nggak salah kayak gini sih konfigurasinya. Terus kita restart. Restartnya service netplan apply. Kayaknya netplan apply. Gini doang sih. Terus kita cek lagi IP-nya sudah berubah apa belum. Sudah, jadi 10.10.2 ya. Kita coba tes ping dulu dari komputer. Ping 10.10.10.2. Nah, ini udah bisa. Oke, jadi IP udah kita buat. Sekarang kita coba install SSH ya. Jadi biar nggak kita konfigurasi menggunakan VirtualBox-nya, jadi kita tinggal konfigurasi menggunakan putih. apt get install SSH. apt get install SSH. Kita apt get update dulu kali ya. Sorry, oh iya, ini kan belum terkoneksi ke internet ya. Kita true aja deh netplannya. Kita konfigurasi, kita download dulu paketnya. Nanti kalau udah ini kita konfigurasi baru. Ini kita true dulu. Kita netplan apply lagi. Terus kita install baru apt get install SSH. Dia nggak connect ke package-nya di Ubuntu servernya ya, di Ubuntu archive-nya. Terus ini SSH udah kita install, terus kita tinggal akses aja ya. Tunggu. Ini IP-nya 198. Oke. Sebenarnya sih pengennya nggak ini sih, nggak akses ke internet dulu. Jadi kita download aja paketnya. Jadi yang perlu kita download adalah bin 9, terus Apache 2. bin 9 itu untuk DNS, terus Apache 2 untuk web server, dan yang terakhir adalah Pro FTPD untuk FTP-nya. Pro FTPD. Kita
kita installnya ada 3 ya di sini ya. Ada Apache untuk web, Ubin untuk DNS-nya, dan ProFTPD untuk package untuk FTP-nya. Banyak ya package-nya, ini di download dari Ubuntu-nya langsung, dan ini harus terkoneksi ke internet karena tadi saya nggak konfigurasi DNS-nya, jadi dia nggak terkoneksi ke internet. Jadi kita DHCP-in lagi, lalu ditunggu aja ya, ditunggu sampai selesai. Ini kalau udah selesai, oke, kalau udah selesai baru kita ubah IP-nya ya. Kita ubah IP-nya apt nano etc netplan. Kita ubah lagi ya. Ini komennya kita hilangin lagi. Komennya saya hilangin, lalu diubah jadi no. Biar IP-nya menggunakan IP 2. Oke, terus kita remote menggunakan putih. 10.10.2. Login sebagai user yang sudah pernah dikonfigurasi, yang sudah dibuat ya, yang sudah ada, dengan passwordnya. Oke, tadi kita udah install package-nya semuanya. Sekarang kita tinggal konfigurasi DNS dulu untuk pertama ya. Untuk konfigurasi DNS di sini ada 3 file yang perlu dikonfigurasi sebagai DNS lokal. Kita coba masuk dulu. CD tempat konfigurasi path-nya itu ada di etc bin. Nah, di sini tuh ada yang perlu dikonfigurasi, ada db127, db.local, dan nameconf.local. Ini 3 konfigurasi file yang harus kita config supaya DNS lokal kita bisa berjalan gitu ya. Nah, di sini tuh kita copy dulu file db.local dan db127 ke default file default path untuk konfigurasi DNS ya. Jadi letak filenya itu ada di sini, var chach bin. Nah, di sini adalah file lokasinya. Jadi nanti kita akan kopikan file yang db.127 ke ke file, pokoknya db.127 dan db.local ke file bin di var ini ya, di var chach bin. Kita masuk lagi ke ini cdtc bin, lalu kita kopikan cp db.127 ke var chach bin. Yang satunya juga ya, yang db.local. Dan db.local dan db127 ini adalah untuk konversi dari sebuah IP ke nama ya, ke nama DNS lokal kita, ke apa yang kita inginkan, DNS yang kita inginkan. Jadi dikonversi dari IP ke sebuah nama, ada di konfigurasi ini. Kita coba konfigurasi, kita masuk ke var chach bin. Nah, ini udah ada db.127 sama db.local. Sebenarnya harusnya saya ganti namanya, db.127 nya kita ganti aja ya. Jadi mv db.127 db.ip mv db.local ke db.alphafarhans. Nah, di sini udah keganti namanya. Dan kita konfigurasi yang alphafarhans dulu. Yang alphafarhans ini yang db.local, artinya di sini kita konfigurasi sebuah namanya, ada di sini. Untuk konfigurasi pakai nano. Di sini saya menggunakan nano ya. db.alphafarhans. Kalian bisa menggunakan v atau vim atau text editor lainnya ya. Nah, apa aja sih yang perlu kita config di sini? Kita ubah localhost yang ini dulu. Semua localhost yang ada di sini kita replace menjadi DNS yang kita inginkan. Replace-nya gampang ya. Di sini saya menggunakan shortcut replace, itu control backslash. Terus kita cari localhost. Terus kita cari alphafarhans.local. Di sini saya menggunakan alphafarhans.local. Ini semua kita replace ya, al. Jadi yang tadinya localhost jadi alphafarhans.local.
Terus ini kita cut aja, yang paling bawah kita hilangin. Terus yang ini kita ubah jadi 10.10.10.2 sesuai dengan IP servernya tadi yang kita ubah. Di sini sebenarnya bisa kita tentukan ya, mau kita pasang seperti ini, mau ditentukan servisnya secara manual, atau juga bisa menggunakan AL ya. Tapi saya tentuin aja secara manual, jadi servis tertentu saja. Di sini juga 10.10.10.2. Di sini ada satu lagi, alpha farhans.local. Karena ini kita tentukan manual, jadi kita perlu konfigurasinya manual juga ya. Jadi harus dikonversi juga DNS ke IP-nya. Dan ini udah ada www, service web, service FTP, dan service DNS ya. Oke, kita yes. Kalian juga bisa pakai konfigurasi add ya. Add itu berarti untuk service all. Service all. Terus nano db.ip. Ini juga sama di db.ip yang localhost kita replace menjadi alphafarhans.local. Semuanya ya, kita all, kita tulis ketik A itu dia all. Terus ini nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Terus kita di sini ubah aja jadi kebalikan dari IP kita. Misalkan tadi IP saya 10.10.10.2 ya. Berarti 2.10 2.10 aja sih nggak masalah ya. Oke. Yes, db.ip. Terus kita masuk lagi ke bin. DTC bin, terus kita konfigurasi file name conf localnya. Nah, ini di sini name conf local ini adalah konfigurasi zonanya. Jadi konfigurasi zona di mana kita memasukkan lokasi file kita yang tadi db.ip sama db.alphafarhans dimasukkan ke name conf local ini. Di sini kita perlu sedikit menghafal ya. Perlu sedikit ingat tentang apa aja sih yang perlu dikonfigurasi. Jadi di sini zone alphafarhans.local. Ini udah kayak ini sih ya, kayak programming. Type master. Terus file, lokasi filenya nih db.alphafarhans. Tadi lupa lagi nama filenya apa ya? Alphafarhans ya. db.alphafarhans. Jangan lupa ditutup, kasih titik koma. Zone db. Ini IP-nya ya. Tadi lanjutan IP-nya kan 10.2 berarti tinggal 10 sama 10. Kita kasih in addr.arpa. Type master, type master file db.ip. Jadi kalau kita udah naruh di var chbin itu, kita nggak perlu tulis var-nya lagi ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau ditulis var, karena ini lokasi defaultnya itu ada di var chbin di situ ya. Makanya kita nggak perlu masukkan ininya lagi, lokasi path-nya. Jadi cukup db.alphafarhans dan db.ip. Kalau kita mau naruh di path yang lain bisa juga, tapi kita perlu nambahin misalnya /home ya. /home, misal kita naruh di home atau di home alpha kayak gini kan. Tapi karena kita naruh di var chbin, kita nggak perlu lagi nggak perlu ketik lagi lokasi path-nya. Terus kita save name conf local. Oke, kita enter, udah benar semua ya, 10.10 ini ada daerah arpa, alphafarhans.local, type master, filenya juga udah benar. Enter. Kita restart etc init.d bin 9 restart. Ini kita restart servisnya karena kita udah konfigurasi file name conf localnya. Kalau nggak di restart nggak bakal jalan.
Terus kita edit DNS kita ya buat ngetes aja. Kalau misalnya kita nslookup pasti belum bisa ke ini ya, alphafarhans.local. Dia pasti masih bingung karena konfigurasi DNS kita masih menggunakan DNS localhost. Kita perlu masukin IP 10.10.2 ke konfigurasi DNS IP DNS kita, IP DNS di Ubuntu-nya. Dan konfigurasi IP DNS ini bisa kalian lihat di cat etc resolve.conf. Nah, ini kita lihat di sini IP DNS kita masih 127 ini ya. Karena tadi kita nggak konfigurasi di netplan-nya, tapi saya mau konfigurasi di sini. Nah, untuk kasus Ubuntu versi 18.04, resolve conf-nya ini nggak bisa dikonfigurasi sembarangan karena dia bakal berubah-berubah terus. Karena itu kita perlu package tambahan. Harus di-download lagi ya. Nggak apa-apa, kita download lagi aja. Kita ke VirtualBox dulu, kita ubah lagi netplan-nya. Lupa package yang ada, package 1 yang ketinggalan sih buat konfigurasi DNS ya. Sorry, ini true. True. Kita netplan apply, ada yang kurang ya, jadi bakal berubah lagi IP-nya. Kita download dulu apt get install, nama package-nya itu resolve conf, kalau nggak salah resolve conf. Iya, resolve conf. Kita download dulu, nanti kita ubah lagi. Oke, kita ubah lagi aja ya, kan udah download. Yang penting download aja dulu. Netplan apply, terus kita config lagi, udah sesuai belum? Udah 10.10.2 lagi. Terus ini kita disconnect nggak disconnect. Nah, untuk konfigurasi package resolve.conf itu kita bisa nano ke etc resolve conf. Nah, di sini ada resolve conf ya. Jadi kalau file DNS sebenarnya yang ini, tapi kita konfigurasinya yang ini. Karena kita package tambahan. Terus di sini ada resolve conf d ya, yang ini. Kita masuk ke sini. Terus ada head, biasanya di sini dikonfigurasi di headnya. Nah, kita tambahkan di sini name server. Name servernya 10.10.10.2. Terus kita restart service resolve conf restart. Kalau udah di restart, kita cek lagi cat etc resolve.conf. Nah, di sini udah ditambah sendiri otomatis di resolve.conf ya, dan nambahin DNS yang kita tambahin di package resolve.conf yang head tadi ya. Terus baru kita coba tes nslookup. nslookup alphafarhans.local. Nah, dia udah bakal jalan. Alphafarhans.local itu tuh ketahuan kalau itu servernya 10.10.2. Terus nslookup IP-nya ya. Nah, dia juga udah jalan. Untuk konversi dari IP ke namanya udah jalan, dari nama ke IP juga udah jalan. Oke, sekarang kita konfigurasi apa lagi? FTP kali ya. FTP apa aja sih yang perlu dikonfig? Sebenarnya FTP tadi kita kan udah install ya. Kalau FTP kita udah install, itu kita bisa langsung akses. Kita tes pakai IP dulu ya, 10.10.10.2. Nah, kita udah bisa langsung akses karena kita tadi udah install saat pertama kali kita install tadi ya, pas connect ke internet. Jadi diinstal duluan package-nya. Nah, ini login ya, login sebagai user biasa. Dan dia bakal kita coba login dulu ya. Nah, ini nggak ada isi foldernya. Kenapa? Karena kita di folder untuk login alpha ini, yang user alpha ini etc
password. Ini kalau kita mau lihat list user Ubuntu, kita bisa lihat menggunakan cat etc password. Dan di sini adalah ada di sini user alpha ya, user alpha. Nah, ini foldernya itu ada di home alpha. Kita coba lihat ll/home alpha. Nah, ini sebenarnya isinya itu cuman sistem semua ya, jadi nggak ada isi folder atau apapun. Coba misal kita bikin aja folder ya, mkdir/home/alpha, kita tambahin misalnya folder alpha. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini udah ada folder alpha. Terus kita testing deh. Nah, di sini udah ada folder alpha. Kayak gitu. Kita juga bisa tambahin user baru. Di sini kan karena usernya baru ada satu ya, di cat etc password tadi baru ada satu alpha, terus di sini ada bin dan ProFTP. Ini mungkin sistem semua. Tapi kita bisa bikin tambah user baru, add user Farhan misalnya. Ini masukin passwordnya ya. Nggak usah kita identitasnya kita kosongin aja. Terus kita yes. Terus di home-nya kita cek dulu ya, dia kemana home-nya. Cat etc password lagi, yang Farhan ini ke home Farhan. Kita tambahin lagi ya berarti ya, mkdir/home Farhan. Kita misalkan folder Farhan. Nah, ini kan kita loginnya di FTP ini sudah sebagai login user alpha kan. Buat login lagi itu kayaknya kita harus close dulu Firefox-nya. Terus kita buka lagi FTP 10.10.10.2. Kita login sebagai Farhan yang udah kita bikin usernya tadi. Terus masukin password sama usernya. Nah, ini folder Farhan. Jadi setiap user itu memiliki folder yang berbeda. Setiap user memiliki folder yang berbeda untuk akses ke FTP-nya. Nah, apalagi ya yang perlu kita tunjukin? Oh ya, kita coba tes akses FTP-nya ya menggunakan DNS. Udah bisa apa belum? alphafarhans.local. Harusnya sih bisa. Oh iya, nggak bisa karena di sini DNS-nya belum diakses. Tunggu bentar, kita setting dulu DNS-nya. DNS-nya diubah. Ke 10.10.10.2. Jadi kita cuma kenal DNS lokal aja. Terus kita akses lagi coba. Nah, dia bakal bisa. Kenapa? Karena si komputer ini dia nggak kenal itu DNS alphafarhans.local itu dari siapa. Sedangkan DNS alphafarhans.local itu punya servernya lokal ya di 10.10.2. Kita masukin alpha. Bebas ya sebenarnya. Jadi untuk akses FTP menggunakan DNS itu udah bisa. Webnya gimana? Kalau webnya kita coba alphafarhans.local ya. Nah, ini udah bisa juga. Artinya ini untuk akses web, ini untuk akses FTP. Untuk webnya sendiri nanti kita akan jelaskan. Dan kita coba ini dulu ya, jelasin yang FTP dulu. Lanjut lagi. Tadi kita sudah bikin 2 user, tapi kita bisa menggunakan 2 user ini untuk satu folder yang sama. Caranya gimana? Caranya kita bikin dulu. Misalnya di sini foldernya apa? Kita bikin di root aja kali ya. mkdir folder FTP. Nah, nanti semua folder FTP itu semuanya ada di sini bisa kita bikin. Jadi cukup satu folder tapi diakses oleh banyak user. Caranya kita tinggal konfigurasi. Ini masuk root dulu. Kita edit file ProFTPD-nya. ProFTPD.conf. Nah, foldernya itu di sini. Nah, filenya itu proftpd.conf. Nah, di mana yang perlu kita setting? Yang perlu kita setting itu adalah baris di, nah ini default root. Default root. Misal ke default rootnya kita ganti menjadi / apa tadi ya? Folder FTP ya.
lupa. Ya, folder FTP. Terus jangan lupa di restart ya. Setiap kita konfigurasi file service itu kita memerlukan restart. tc init.d. Ini jenis-jenisnya banyak ya. Banyak restartnya. Kayak tadi resolve conf kita menggunakan service. Kalau untuk package ini pro ftpd kayak bin. Terus pro ftpd itu masih menggunakan init.d. Pro ftpd restart. Bisa juga sih menggunakan service, tergantung kalian lagi betternya yang mana. Terus ini udah di restart. Kita coba bikin ini ya, contoh foldernya aja ya. mkdir / folder ftp. Ini folder semua. Oke. Karena tadi kita udah bikin satu directory untuk semua user, kita coba testing login lagi. Kita close dulu. Terus kita buka lagi Firefox-nya. ftp.alphafarhans.local. Ya, nggak ada lagi. alphafarhans.local. Kita coba login sebagai user alpha. Dan dia sudah masuk ke folder, ke path yang kita bikin tadi ya, yang folder FTP, dan ini ada isi folder, ini folder semua. Terus juga kita bisa akses FTP itu dari sini ya, dari apa? Windows Explorer. Misalnya kayak gini ya. Ini udah pernah saya tes tadi sebelumnya. Kita coba testing menggunakan DNS alphafarhans.local. Kita coba, tadi kan user alpha ya, kita coba user Farhan. Passwordnya nah, dia ada isinya ya, ada isinya di sini, isi folder. Nah, ini isinya sama kan kayak user login alpha tadi. Kalau di sini usernya menggunakan user Farhan. Kita coba bikin folder, harusnya sih nggak bisa karena kita belum kasih hak aksesnya. Kecuali kalau kita bikin per user berbeda-beda folder, nggak seperti terpusat kayak gini, itu masih bisa karena usernya tersendiri itu mengakses ke home directory-nya dia sendiri. Itu terkait masalah privilege ya, nggak terlalu saya jelaskan sih sebenarnya di sini. Cuman untuk bisa akses ini, karena ini sudah menjadi folder terpusat, kita perlu menambahkan privilege. Itu kita lihat dulu ll/. Nah, kita lihat di sini mana tadi ya, folder FTP nih. Nah, ini folder FTP-nya ini belum chmod untuk user lain, other ya, harusnya other. Jadi write other atau group. Kalau yang di tengah ini grup ya, tapi kita bisa bikinnya chmod al aja ya. Jadi kita perintahkan chmod 777 / folder FTP. Nah, kalau udah dikasih chmod 77 ini, nanti tadinya yang drwx ini, di sini bakal ada write nih. Kita coba lihat lagi. Di mana ya folder FTP? Sorry. Nah, ini folder FTP. Nah, ini udah full access. Kalau udah full access, baru kita bisa bikin. Kita bikin folder testing. Nah, di testing ini dia bakal ke arahin ke folder FTP tadi ya, ll/. folder FTP. Nah, ini ada testing nih. Dan ini yang bikin Farhan ya, ketahuan ada usernya. Jadi sesuai user yang login yang bikin folder ya. Dan kurang lebih kayak gitu sih. Terus juga kita bisa konfigurasi yang lain ya sebenarnya di file pro ftpd. Konfigurasi apa lagi sih yang bisa kita config di pro ftpd? Tadi kita udah bikin default root, itu konfigurasi pertama. Terus kita bisa juga ubah portnya ya.
Jadi kan default port FTP itu 21, tapi kita bisa ubah buat keamanan. Tapi di sini saya nggak mau ubah, tetap 21. Karena ini lokal juga, jadi nggak perlu keamanan. Terus apa lagi? Kita coba login Anonymous kali ya. Anonymousnya kita coba login Anonymous. Nah, kalau Anonymous itu di sini ya. Nah, Anonymous ini kita cuman perlu ini aja ya, hilangin ini komennya. Komen dari Anonymous dari awal sampai akhir, sampai ditutup ya. Nah, yang penting ini Anonymousnya kebuka. Jadi untuk akses ini bisa menggunakan user Anonymous. User Anonymous itu kayak gimana sih? Kita nggak perlu login, itu doang. Jangan lupa di restart kalau udah kita config. Terus kita coba akses lagi ya. FTP alphafarhans.local. Nah, dia login us ya. Kalau Anonymous dia diarahinnya ke folder Anonymous kayaknya deh. Kita lihat lagi ya. Dia masuk ke folder Anonymous itu yang mana ya? Oh, dia usernya FTP. Masuknya ke FTP kayaknya. Max Client. Dia masuknya ke folder FTP. FTP itu ada di cat etc password. FTP itu dia enggak home ya. Bisa kita kasih password sih FTP-nya, cuman dia masuknya ke srv FTP. Home directory-nya. Kita coba lihat ll/srv ftp. Oh iya benar, ini ada welcome message sama. Jadi kalau user Anonymous dia masuknya ke sini. Jadi semisal kita nggak pakai login di sini ya, dia bakal diarahinnya ke user FTP. Nah, user FTP ini yang udah saya trace tadi itu masuknya ke direktorinya srv/ftp. Nah, di sini ada welcome message. Jadi ini udah sebagai Anonymous ya. Tapi kita bisa login kok. Kita bisa login. Nah, dia bakal masuk ke folder biasa ya. Jadi itu buat folder Anonymous saja. Jadi tetap bisa login, cuman dia nggak bakal masuk ke direktorinya. Kecuali kalau kita mau ubah usernya sih. Kita bisa ubah usernya, tergantung kalian mau konfigurasinya kayak gimana. Jadi ini kan usernya FTP, kalian mau ganti user alpha biar bisa login Anonymous. Dan dia bakal masuk ke sebagai alpha gitu. Oke. Itu konfigurasi FTP ya. Kalau konfigurasi web server gimana? Kalau konfigurasi web server kayaknya nggak akan saya jelaskan di sini. Mungkin saya akan jelaskan di lain waktu. Mungkin cukup sekian ya. Tapi tadi web server udah bisa diakses. Kita coba testing lagi ya. alphafarhans.local. DNS-nya kali ya. HTTP. alphafarhans.local. Tadi bisa diakses sih. Kita coba close dulu. Kita trace lagi mengapa belum bisa diakses. Nah, ini udah bisa diakses ya. Ini dia agak ngebug kayaknya sih. alphafarhans.local. Ini FTP-nya udah bisa. Kalau di sini nggak bisa login ya. Loginnya dari mana ya? Nggak bisa login as. Dia langsung masuk ke user ini. Tapi nggak apa-apa. Nih yang penting DNS-nya udah jalan untuk web server. Dan web server ini bisa kita config ya kalau kalian mau config. Tapi mungkin nggak saya bahas di sini tentang konfigurasi web server. Mungkin hanya sekedar instalasi dan kita konekin ke DNS-nya aja.
Jadi ini Apache 2 nya udah jalan, terus FTP nya juga udah jalan. Service-service yang kita install tadi sudah berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang konfigurasi DNS, FTP, dan web server. Mungkin saya akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.